Ya, harusnya paling sedikit 20 ya. Wacana menggulingkan Ahok dari kursi DKI 1 kian santer terdengar setelah Gubernur DKI Jakarta menyampaikan pidato pertanggungjawaban di hadapan anggota Dewan kemarin. Pihak DPRD mempertanyakan penyerapan anggaran DKI yang terbilang cukup rendah. Saya kira LKPJ itu kan nanti kita menilai ya, rapat-rapat komisi akan menilai itu. Dan lihat bahwa serapan rendah, income juga turun, malah kurang lebih 20-an ya, 20 triliun defisit, saya kira itu akan menjadi penilaian tersendiri. Menggulingkan kepala daerah atau gubernur memang bukan perkara mudah. Ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi sebagai syarat pemakzulan. Usai proses politik di legislatif, pelengseran kepala daerah juga membutuhkan pengukuhan keputusan Mahkamah Agung serta diusulkan ke Presiden. Arista Wahyu, Anindita Pradana, Jakarta. Pemirsa, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti diprediksi mulus melenggang menjadi orang nomor 1 di kepolisian setelah DPR memberi sinyal segera memproses tes uji kelayakan bagi calon Kapolri. Yang mengejutkan, Budi Gunawan yang sebelumnya gagal dilantik sebagai Kapolri kembali disuarakan menjadi pendamping Badrodin Haiti untuk memimpin Korps Bayangkara. Lama tak terdengar, nama Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Budi Gunawan kembali muncul ke permukaan. Usai Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan kepada DPR perihal pembatalan pelantikan Budi Gunawan, Badrodin Haiti yang diusulkan sebagai pengganti calon Kapolri segera diproses Dewan Legislatif. Tes uji kelayakan akan digelar dalam waktu dekat. Lalu bagaimana dengan nasib Budi Gunawan? Lolos tes uji kelayakan di DPR, Budi Gunawan justru batal dilantik Presiden. Atas dasar menimbulkan perdebatan publik, Jokowi menganulir mantan ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri itu untuk memimpin Korps Bayangkara. Skenario yang kini berkembang, Badrodin Haiti sukses menjadi Kapolri, Budi Gunawan diplot sebagai pendampingnya. Dukungan kepada Budi Gunawan juga mengalir di Gedung Senayan. Mayoritas fraksi di DPR ramai-ramai mengusulkan Budi Gunawan sebagai Wakapolri. Kan tidak terbukti itu terlihat masalah hukum gitu. Nah karena itu harkat dan martabatnya harus dikembalikan. Nah dari situlah kemudian muncul pikiran dari ditemu konsultasi itu untuk memberi tempat kepada Pak BG untuk dijadikan Wakapolri. Pengamat kepolisian Neta Espane menilai skenario duet Badrodin Haiti Budi Gunawan adalah hal yang wajar. Publik Ini saya kira satu solusi yang terbaik untuk institusi Polri. Karena inilah sejarah terburuk kepolisian Indonesia, di mana dalam 3 bulan tidak ada Kapolri, tidak ada pemimpin yang definitif. Dan ini kalau berlanjut akan membuat semangat jajaran kepolisian itu semakin hancur. Berbeda dengan pencalonan Kapolri, mekanisme pemilihan Wakapolri hanya melalui proses internal kepolisian. Pemilihan orang nomor 2 di kepolisian digodok melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Polri. Nantinya, nama-nama itu akan diserahkan kepada Kapolri yang akan mengusulkan ke Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Kok BG lah? Itu kan belum tentu Pak BG yang diarahkan ke Pak BG. Mungkin belum tentu, kan sebenarnya saya bilang ada bintang 3. Di sana ada Pak Budi Waseso, ada Pak Putut, ada Pak Dwi, ada semua itu kan nanti kita masukkan di dalam Wanjakti. Pencalonan Kapolri di era Presiden Joko Widodo memang menimbulkan polemik. Didorong partai politik pendukungnya, Jokowi mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, menggantikan Jenderal Sutarman yang pensiun. Masalahnya, di selang waktu yang berdekatan, Komisi pendukungnya, Jokowi mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, menggantikan Jenderal Sutarman yang pensiun. Masalahnya, di selang waktu yang berdekatan, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka atas kepemilikan rekening tidak wajar. Tim Liputan Trans 7. Setelah menuai kritik, Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang kenaikan tunjangan uang muka untuk pembelian mobil pejabat. Pemerintah menilai kebijakan ini tidak tepat dengan situasi ekonomi Indonesia. Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 terkait uang muka pembayaran mobil pejabat tengah disiapkan.
Dengan pencabutan ini, anggaran uang muka senilai 210 juta rupiah tidak jadi diberlakukan dan kembali menjadi 116 juta rupiah. Selasa siang, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengkonfirmasi pencabutan ini adalah situasi perkembangan ekonomi di masyarakat lebih cepat bergerak dibandingkan pengambilan keputusan. Kondisi ini membuat Perpres nomor 39 tahun 2015 menjadi polemik. Perpres akan berbeda soal jika dikeluarkan pada Januari silam, sebab kondisi ekonomi awal tahun tidak seburuk sekarang. Perkembangan 2 bulan terakhir kan kita menghadapi tekanan ekonomi global yang cukup mengganggu ekonomi Indonesia, yang itu mempengaruhi situasi ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, karena konteksnya sudah berubah, maka teks yang sudah disiapkan di awal Januari itu kemudian dirasa oleh Presiden tidak tepat. Lahirnya Ketua DPR 5 Januari silam. Dalam surat disebutkan permintaan untuk menyesuaikan uang muka mobil yang besarannya dinilai tidak sesuai dengan Ketua DPR 5 Januari silam. Dalam surat disebutkan permintaan untuk menyesuaikan uang muka mobil yang besarannya dinilai tidak sesuai dengan inflasi. Belakangan, isu ini berkembang bersamaan dugaan kealpaan Presiden Joko Widodo sebelum menandatangani peraturan Presiden ini. Matius Utomo, Kurnia Yuniarwan, Jakarta. Ya, pasca mencabut Perpres, kini publik kembali mempertanyakan gaya komunikasi politik Presiden Joko Widodo terkait terbitnya peraturan Presiden tentang kenaikan tunjangan uang muka bagi kendaraan pejabat negara. Jokowi memilih melempar tanggung jawab kepada bawahan dan mengaku tidak pernah memeriksa substansi peraturan Presiden yang telah ditandatanganinya sendiri. Itu coba dicek, itu atas usulan siapa? DPR kan? Nah, hal seperti itu yang kadang-kadang kan sehari kita juga tumpukannya tumpukan tanda tangan seperti ini. Apakah saya harus cek satu persatu? Kalau itu nggak usah ada administrator yang lain dong. Kalau Presiden masih ngecek satu-satu. Entah kesan apa yang ingin disampaikan Presiden Joko Widodo ketika ramai-ramai dituding tidak peduli dengan nasib rakyat karena telah meloloskan kenaikan tunjangan uang muka mobil pejabat yang kemudian ia tandatangani menjadi peraturan Presiden. Seperti itu harusnya di kementerian itu sudah men-screening apakah itu akan berakibat baik dan tidak baik untuk negara ini. Coba saya lihat lagi, sekali lagi saya tuh setiap hari tanda tangan segini banyak. Saya lihat, kalau sudah ada tanda tangan yang paraf, yang paraf itu 10 orang satu kepres. Artinya apakah tahu? Nanti Perpres ini akan dicabut kembali lalu akan Saya tidak tahu, saya cek dulu. Tidak hanya mengaku tidak memeriksa isi dari Perpres, Jokowi pun terkesan menyalahkan menterinya karena tidak menyeleksi kebijakan yang pada akhirnya menimbulkan kontroversi. Masyarakat menilai Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi seharusnya lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan. Ya, ini tidak asal saja menandatangani dokumen termasuk Perpres. Ya, mungkin buat saya positive thinkingnya adalah bahwa Presiden untuk selanjutnya lebih cermat lagi. Kira-kira begitu. Saya teliti lagi betul. Sebelum membubuhkan tanda tangannya karena itu adalah keputusan negara begitu. Sikapnya ya harusnya tidak perlu dia ngomong kecolongan terus terang kepada pemerintah, tetapi harus ada tindakan ke dalam yang lebih penting. Sebelum menandatangani itu harusnya dicek lah. Kan dia juga punya staf-staf khusus gitu, terus menteri-menteri juga harus ngasih tahu gitu. Tidak seharusnya seorang pemimpin lepas tanggung jawab dan bersikap biasa-biasa saja ketika menetapkan kebijakan yang berimplikasi secara luas kemudian membatalkannya. Untuk level Presiden diharapkan adanya statement yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan perlunya jawaban formal dalam menyatakan statement karena akan berpengaruh kepada sosok kepemimpinan seorang presiden. Komunikasi presiden harus dibantu oleh yang namanya juru bicara. Itu yang perlu, ya, yang penting saat ini, yang urgent. Jadi kalau penambahan staf khusus dan sebagainya itu kan dapur, gitu ya, dapur yang tidak ditampakkan. Tapi staf untuk yang juru bicara ini yang penting.
Sikap Jokowi dicap sebagai keraguan-raguan presiden merupakan buah dari suatu intervensi partai politik yang ada, terutama koalisi yang mendukung pemerintahan. Menimbulkan keguncangan-keguncangan gitu ya, kebingungan-kebingungan, dan ini disokong oleh adanya friksi yang ada di partai politik. Nah, kehidupan pemerintahan kita sama sekali tidak bisa terpisahkan dari aktivitas politik. Itu masalahnya. Karena apa? Partai politik inilah yang menjadi kekuatan utama dari baik di parlemen maupun di eksekutif. Setiap kebijakan yang menyangkut anggaran negara harus melalui beberapa tahapan hingga akhirnya menjadi sebuah keputusan. Oleh karenanya, setiap kebijakan dan keputusan harus dievaluasi secara rutin agar minim kesalahan. Publik kini tengah menghadapi tekanan ekonomi imbas naiknya harga BBM dan bahan kebutuhan pokok. Jangan heran jika rakyat bersikap antipati karena pemerintah terkesan memanjakan birokrat. Padahal nasib rakyatnya kini lebih butuh diperhatikan. Tim Liputan, jangan heran jika rakyat bersikap antipati karena pemerintah terkesan memanjakan birokrat. Padahal nasib rakyatnya kini lebih butuh diperhatikan. Tim Liputan Trans 7. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jelang Kongres PDI Perjuangan di Bali, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri melakukan ziarah ke makam Bung Karno di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berziarah selama 30 menit dan didampingi beberapa tokoh, Megawati segera bertolak ke Denpasar, Bali untuk menghadiri Kongres. Selasa siang, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri melakukan ziarah ke makam ayahnya yang juga Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno. Ziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur hanya beberapa hari menjelang Kongres PDI Perjuangan di Bali. Megawati didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat dan Pelaksana Tugas Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, sejumlah atribut PDIP terpasang di hampir seluruh ruas jalan raya di kota Denpasar, Bali. Kongres digelar 8 hingga 12 April di sebuah hotel di kawasan Sanur. Kongres tidak mengagendakan pemilihan ketua umum, melainkan hanya pengukuhan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. 1.500 kader PDI Perjuangan dan simpatisan direncanakan hadir. Umum Megawati Soekarno Putri. 1.500 kader PDI Perjuangan dan simpatisan direncanakan hadir. Kita beralih ke informasi lain. Sebulan pasca kecelakaan di Langkawi, Malaysia, tim aerobatik TNI Angkatan Udara kembali unjuk kebolehan dalam gladi HUT TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat berbaling-baling tidak bermanuver ekstrim, menunggu hasil penyelidikan tim investigasi TNI Angkatan Udara. Selasa pagi, 8 pesawat T-50 Golden Eagle menjadi atraksi utama gladi bersih peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Udara ke-69 di lapangan udara Halim Perdana Kusuma. Tidak hanya melintas, pesawat buatan Korea Selatan itu juga menampilkan kemampuan beraerobatik. Mulai dari terbang terbalik 180 derajat hingga melaju vertikal dilakukan Letkol Penerbang Marda Sarjono. Pesawat ini adalah pengganti pesawat latih Hawk Mk-53 yang sudah sepuh. Usai jet tempur Skadron 15 Iswahikal dilakukan Letkol Penerbang Marda Sarjono. Pesawat ini adalah pengganti pesawat latih Hawk Mk-53 yang sudah sepuh. Usai jet tempur Skadron 15 Iswahyudi beraksi, giliran pesawat baling-baling Wongbi mengudara. Tim aerobatik Jupiter beratraksi setelah kecelakaan yang menimpa 2 pesawat mereka 15 Maret yang lalu. Menurunkan motivasi adik-adik saya, ya saya tetap menampilkan mereka, tetap tampil walaupun psikologinya mereka. Dalam peringatan HUT TNI Angkatan Udara Kamis nanti juga akan ditampilkan kemampuan Detasmen Bravo dalam menumpas aksi terorisme. Puluhan penerjun gabungan wanita Angkatan Udara atau WARA dan pasukan khas TNI Angkatan Udara terjun payung membawa bendera Panji Kesatuan. Mufti Akbar, Niki Peresia, Jakarta. Penggerebekan gudang kosmetik ilegal, informasinya sesaat lagi di Redaksi Sore. Di Pademangan, Jakarta Utara, ratusan tempat tinggal dan warung makan di bantaran Kali Benyamin Sueb ditertibkan. Sementara itu di Tanah Abang, Satpol PP merazia pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan.
Selasa pagi, petugas gabungan Satpol PP, polisi, dan TNI membongkar 297 bangunan yang dijadikan tempat tinggal dan Selasa pagi, petugas gabungan Satpol PP, polisi, dan TNI membongkar 297 bangunan yang dijadikan tempat tinggal dan usaha warung makan yang berdiri di bantaran kali Bunyamin Sueb, Pademangan Timur, Jakarta Utara. Tidak hanya membongkar, petugas juga mengamankan material bangunan sebagai antisipasi agar warga tidak kembali membangun tempat tinggal di lokasi itu. Di pas digusur ini ada ganti rugi atau enggak, Bu, dari itu? Enggak ada. Ini tanah Ibu beli atau gimana sih di sini? Bukan, ini tanah pemerintah kan ya. Oh, pemerintah makanya. Tuhan, kita orang susah, orang nggak punya. Ahok gimana? Ahok, Pak Ahok, tolongin kita warga-warga susah. Anak-anak sekolah, anak banyak, gimana cari makannya. Tolong sama Pak Ahok, minta bantuannya kita, Pak Ahok. Ponakan saya banyak tuh. Warga yang bangunannya dibongkar petugas tidak mendapat rumah susun karena mereka menempati tanah pemerintah. Pembongkaran ini bertujuan untuk penghijauan di sepanjang kali Bunyamin Sueb dan pengerukan kali untuk mengantisipasi banjir, mengingat wilayah ini seringkali terendam banjir. Sementara itu ada yang berbeda dengan razia pedagang kaki lima di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penertiban kali ini, polisi Pamong Praja hanya melakukan tindakan persuasif kepada para pedagang. Bekerjasama dengan para pemilik lapak, petugas merapikan dan menyusun kembali lapak dagangan mereka agar tidak keluar dari batas lapak. Penertiban ini akan dilakukan setiap hari yang dilanjutkan dengan pengawasan. Fakih Haitami, Kaliputra, Jakarta. Bagi banyak orang, Jakarta tidak ubahnya menjadi lumbung uang. Segala lokasi bisa disulap menjadi tempat usaha, termasuk di kolong jalan tol. Meski dilarang, warga memilih tinggal di lokasi ini. Yang memiriskan, lokasi ini dilindungi oknum preman. Sepanjang Jalan Lodan Raya Jakarta Utara, tepatnya di bawah kolong tol Ancol Barat, kini banyak berjejer pengusaha material dadakan. Terlihat banyaknya bahan material seperti pasir, batu bata, kayu diletakkan begitu saja di bawah kolong dan di bahu jalan. Gambar yang direkam Selasa siang menunjukkan aktivitas bongkar muat leluasa dilakukan meskipun terpampang puluhan papan larangan untuk tidak menggunakan lahan di kolong tol ini. Uniknya, yang berada di toko material ilegal ini adalah pekerja dan kuli. Sedangkan pemilik toko sedang mencari pesanan dari perumahan yang sedang dibangun. Tapi kadang-kadang dari pihak kelurahannya datang ke sini. Iya, ada juga. Kontrol, ya di depan jangan terlalu kotor, buang sampah harus ini. Saya mau kontrak itu di belakang. Belakang, ada kontrakan juga di belakang. Iya. Ya, ini juga ada yang punya nggak ya di sebelah? Ada. Tapi nggak tahu kebanyakan sih di sini anak buahnya. Berkembangnya usaha di kolong jalan tol ternyata membawa efek domino, apalagi jika bukan jasa keamanan yang dilakukan kelompok preman. Setidaknya terhitung lebih dari 20 preman berjaga dan mengawasi agar toko material sekaligus tempat usaha lainnya tidak diganggu. Papan imbauan terlihat hanya sebagai penghias atas tidak ditegakkannya aturan daerah tentang ketertiban umum. Penyalahgunaan fungsi tol seperti yang ada di belakang saya ini, yaitu di sepanjang Jalan Lodan Raya ini sepanjang 1 km dialihfungsikan menjadi tempat penjual material, tambal ban maupun tempat makan. Jelas ini juga melanggar Perda Nomor 34 Tahun 2007, di mana masyarakat tetap saja membandel untuk membuka usaha di sini meskipun dilarang oleh pemerintah. Meski mengklaim paham larangan tidak menggunakan lahan di kolong tol, pemerintah kota administratif Jakarta Utara seolah ragu-ragu menindak aktivitas seperti ini. Adalah ironi jika setiap jengkal wilayah ibu kota takluk pada preman karena memiliki kuasa mengatur wilayah. Kewibawaan hukum mutlak diperlukan untuk membuat negeri ini lebih tertib dan disiplin. Tim Liputan Trans 7. Balai POM bekerjasama Polresta Samarinda, Kalimantan Timur menggerebek gudang penyimpanan obat tidak terdaftar alias ilegal. Di lokasi ditemukan ratusan dos obat dan kosmetik yang diduga palsu. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa siang menemukan ribuan obat dan produk kosmetik di sebuah rumah yang dijadikan gudang. Balai POM menemukan produk ilegal yang terdiri dari 173 jenis obat, ribuan jenis obat tradisional, dan produk kosmetik. Balai POM juga menemukan obat dan produk kosmetik ilegal yang sudah tidak terdaftar lagi atau sudah dicabut perizinannya.
Peredaran obat dan kosmetik ilegal berbahaya bagi kesehatan dalam jangka panjang karena proses pembuatannya yang tidak jelas. Kosmetika yang ilegal seperti Bahaya bagi kesehatan dalam jangka panjang karena proses pembuatannya yang tidak jelas. Kosmetika yang ilegal seperti pemutih itu pada umumnya mereka mengandung HG yang nantinya kalau digunakan secara terus bisa menyebabkan CA di kulit kita, sehingga hal yang demikian perlu kita tindak lanjuti supaya masyarakat terlindungi. Anak sih online aja. Lewat online ya? Komunitas-komunitas seperti itu? Sesuai dengan pesanan konsumen, ada ambil. Gitu. Saya tidak tahu itu barang itu. Tidak layak edar atau gimana? Meski mendapat pertanyaan dari pemilik, tim gabungan tetap membawa ribuan obat yang dikemas ke dalam kotak untuk diperiksa. Jika terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, maka pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara, sekaligus denda 1,5 miliar rupiah. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur. Suami dibunuh, istri histeris. Sesaat lagi di Redaksi Sore.